Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cucu GV, teman-teman. Rekan-rekan, supaya rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada, sehingga terhindar dari berbagai hal-hal yang kita tidak inginkan. Sebelumnya rekan-rekan jangan lupa like dan subscribe channel ini rekan-rekan, dan aktifkan loncengnya rekan-rekan sehingga rekan-rekan tidak ketinggalan dengan hal yang baru yang akan kami bagikan. Rekan-rekan, langsung saja rekan-rekan. Tema kita kali ini adalah pentingnya surat perjanjian di saat jual beli motor atau mobil second. Soal jual beli rekan-rekan itu sudah menjadi kebiasaan dan sudah menjadi budaya kita rekan-rekan, dan memang semua orang melakukan hal itu juga rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan kita harus memikirkan hal-hal yang lebih penting. Dalam hal ini rekan-rekan yang saya bahas di sini adalah motor yang lengkap rekan-rekan. Apa pentingnya surat-surat perjanjian saat melakukan pindah tangan atau jual beli dari suatu motor atau mobil itu rekan-rekan. Dalam hal ini rekan-rekan saya akan bahas adalah tentang kejadian-kejadian dalam kasus yang pernah saya alami rekan-rekan. Jadi ini bukan tentang hal-hal yang baru yang pernah kita lakukan dan kita sering melakukannya, tapi kita sering tidak melakukan perbuatan-perbuatan atau jual beli dengan dibarengi dengan surat perjanjian jual beli itu rekan-rekan. Karena yang kita pikirkan adalah sudah ada uangnya, sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka itu adalah sudah sah menurut kita. Bahkan kita tidak mikirin hal-hal yang akan terjadi ke depan rekan-rekan. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan rekan-rekan sesuai dengan data-data atau sesuai dengan kejadian yang pernah kami alami dengan jual motor second atau mobil second rekan-rekan. Ada dua kasus di sini rekan-rekan yang kami akan bahas, dan ini adalah kasus yang tidak membuat surat perjanjian di saat terjadi jual beli atau pindah tangan dengan kendaraan-kendaraan itu rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan saya membagikan ini sehingga rekan-rekan terhindar dari keadaan-keadaan yang sebenarnya itu nggak ada niat dari rekan-rekan. Yang ingin Anda lakukan adalah hanya jual beli saja rekan-rekan, sedangkan kalian tidak tahu rekan-rekan bahwa ada jebakan-jebakan atau ada hal-hal yang memungkinkan atau bahkan di luar dugaan rekan-rekan itu akan bisa menimpa Anda di suatu kelak. Rekan-rekan, yang saya akan bahas di sini adalah ada motor ya rekan-rekan dan ada mobil rekan-rekan. Jadi yang pertama rekan-rekan saya akan bahas satu kasus yaitu tentang penjualan motor rekan-rekan. Ada teman saya rekan-rekan, dia menjual motornya karena dia butuh, jadi dia menjual motornya itu rekan-rekan karena suasana terdesak dan dia memang butuh mendadak. Maka dia jual motornya itu, yang pasti ada duitnya, dia langsung jual rekan-rekan. Itu kejadian rekan-rekan dan itu wajar. Itu tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak ada sesuatu hal akibat atau sesuatu peristiwa hukum atau larangan-larangan atau pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi di situ rekan. Itu hal yang wajar. Dia menjual motornya itu rekan, dia menawarkan di sosial media rekan, dan akhirnya ketemulah dengan pembeli yang cocok dengan harga yang dia sebutkan itu rekan, atau terjadilah kesepakatan di antara kedua belah pihak rekan. Dari situlah mereka membayar motor itu, dan teman saya ini juga rekan-rekan tidak keberatan dengan hal itu, bahkan tidak ada sesuatu hal bukti bahwa sudah terjadi jual beli antara kedua belah pihak itu rekan-rekan. Yang mereka lakukan adalah cuma pindah tangan kunci atau surat-surat bermotor, dan teman saya ini juga menerima uang dari orang yang membeli motor itu rekan-rekan. Dan itu udah wajar dan itu tidak ada masalah dan sama sekali tidak ada niat yang dipikirkan atau hal-hal yang memungkinkan terjadi seperti yang sering kita lakukan rekan-rekan. Tapi dalam hal ini rekan-rekan yang saya akan bahas adalah di kemudian harinya. Teman saya ini rekan-rekan sebulan kemudian rekan-rekan, rupanya dia tidak memikirkan lagi bahwa itu motor sudah bukan milik dia lagi. Jadi dia udah menjual segala sesuatu yang terjadi di motor itu rekan-rekan bukan kewajiban dia atau bukan tanggung jawab dia rekan-rekan. Tapi di lain kesempatan rekan-rekan, di suatu waktu sekitar 1 bulan lebih atau kasihlah sekitar 2 bulan, dia didatangin oleh polisi rekan-rekan. Dan dia kaget rekan-rekan, dia nggak berbuat apa-apa atau tidak sesuatu hal yang dia merasa ada sesuatu pelanggaran hukum, sehingga polisi langsung datang dia diseret dari rumahnya padahal dia tidak tahu apa-apa rekan-rekan. Itu yang masalahnya rekan-rekan, dan dia kaget rekan-rekan, dia pikir saya sedang apa, saya berbuat apa dan pelanggaran apa yang pernah aku lakukan gitu rekan-rekan. Tidak lama kemudian rekan-rekan, dia nyampe di kantor polisi dan dengan rasa malu karena kenapa? Semua warga melihat dia rekan-rekan di saat dia dijemput oleh polisi. Pikiran warga tentang dia adalah dia seorang penjahat, dialah seorang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum rekan-rekan. Jadi otomatis harga dirinya itu rekan-rekan
seakan hancur gara-gara perbuatan itu rekan-rekan. Dan sebenarnya rekan-rekan dia tidak tahu dan tidak ada perbuatan hukum yang melibatkan dirinya. Dia datang di kantor polisi rekan-rekan dan dia diminta keterangan, dan sekali lagi rekan-rekan dia bertanya, apa kesalahan saya? Setelah ditanya oleh polisi, setelah penyidik Polri menanyakan ke dia, ini adalah motor Anda, dan dia menjawab, ya memang. Dan tapi udah melakukan jual beli. Dia bertanya bahwa apakah motor yang merek ini, warna ini adalah pernah punya Anda, dan itu rekan-rekan dia mengakui bahwa memang sebenarnya rekan-rekan itu adalah punya dia rekan-rekan, dan dia udah pernah memiliki, tetapi rekan-rekan dia udah menjualnya kembali rekan-rekan. Walaupun rekan-rekan dia memang tidak dituduh bersalah rekan-rekan, tetapi rasa malu yang dia tanggung itu rekan-rekan seakan dia berbuat sesuatu perbuatan hukum atau dia seorang penjahat tentunya rekan-rekan, karena tidak ada seseorang yang didatangi oleh polisi kalau tidak ada sesuatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang tersebut rekan-rekan. Tidak lama kemudian rekan-rekan dia ditanya oleh polisi bahwa motor ini adalah sudah melakukan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, yaitu perampokan rekan-rekan. Padahal rekan-rekan dia diminta oleh polisi untuk menunjukkan bahwa itu adalah sudah terjadi jual beli rekan-rekan. Tetapi karena tidak ada jual beli atau tidak ada kontasi sedikit pun rekan-rekan, sehingga dia ditahan di kantor polisi waktu itu rekan-rekan sekitar 1 bulan rekan-rekan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan rekan-rekan. Karena bagaimanapun rekan-rekan dalam motor itu adalah masih atas nama dia, dan masih belum ada surat yang menyatakan bahwa itu sudah terjadi jual beli. Itulah rekan-rekan, karena dia juga rekan-rekan di saat ditanya oleh polisi, tunjukkan surat yang menunjukkan bahwa itu sudah terjadi jual beli. Siapa saksi waktu itu di saat Anda melakukan jual beli atau ada kesepakatan di antara orang itu? Lagi-lagi rekan-rekan dia nggak bisa menunjukkan surat itu rekan-rekan. Yang lebih ngerinya lagi rekan-rekan, orang yang membeli itu rekan-rekan, dia tidak tahu keberadaannya di mana. Dia tidak tahu orangnya di mana, dan dia ketemu waktu itu di Facebook rekan-rekan, dan dia mencek kembali Facebook itu rekan-rekan, itu sudah tidak ada atau sudah dihapus rekan-rekan. Sehingga percakapan mereka dalam suatu chatan di Facebook itu atau di Messenger rekan-rekan itu hilang semua rekan-rekan. Waktu itu rekan-rekan dia telepon saya dan dia cerita ke saya bahwa saya terjerat kasus dan saya nggak tahu kasusnya rekan-rekan. Itu saya datang ke kantor polisi dan menemani dia rekan-rekan, dan rupanya rekan-rekan motornya itu rekan-rekan sudah digunakan oleh pihak pembeli setelah dia itu adalah istilahnya kepemilik kedua rekan-rekan, digunakan di saat melakukan perampokan di suatu rumah rekan-rekan. Istilahnya sudah membawa motor itu di saat melakukan tindak pidana rekan-rekan. Otomatis rekan-rekan di saat motor itu rekan-rekan itu tertangkap platnya dengan kamera CCTV rekan-rekan. Jadi rekan-rekan yang dicek polisi adalah plat nomornya itu atas nama siapa, alamatnya di mana, dan itu rekan-rekan sehingga dia didatangi padahal dia tidak tahu apa-apa. Walaupun pada hari itu rekan-rekan ketika saya datang itu dia bebas karena belum ada pembuktian dari polisi juga rekan-rekan. Tapi ingat rekan-rekan bahwa di saat Anda saja datang ke kantor polisi atau didatangi, apalagi kalau didatangi oleh polisi di rumah Anda, itu warga menganggap Anda dan harga diri Anda itu, walaupun Anda bilang begini rekan-rekan, saya percaya rekan-rekan ada sesuatu hal yang terjadi di mental Anda dan di pikiran Anda itu nggak gampang rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan saya harap apabila melakukan jual beli motor rekan-rekan itu betapa pentingnya, dan jangan abaikan surat-surat perjanjian. Minimal kuitasi rekan-rekan Anda harus buat. Jangan asal gampang ketemu di jalan langsung transaksi motor dikasih dan kamu menerima uangnya, dan itu bisa membuat Anda rekan-rekan akan dijerat di kemudian hari. Moga-moga sih rekan-rekan tidak ada niat dari orang pembeli kedua itu rekan-rekan, tidak semua juga rekan-rekan pembeli itu rekan-rekan berniat buruk rekan-rekan. Tapi kita untuk menghindari kita di kemudian hari rekan-rekan, tidak salah rekan-rekan jika setidaknya kita butuh saksi, bikin surat yang berlabar materai rekan-rekan, itu sangat membantu kita di kemudian hari rekan-rekan. Satu kasus lagi rekan-rekan yaitu mobil rekan-rekan. Teman saya membeli mobil rekan-rekan. Dia membeli mobil itu niatnya baik rekan-rekan. Dia membeli mobil dengan perjanjian waktu itu sekitar 175 juta rekan-rekan. Di saat mereka melakukan kesepakatan dan dengan deal rekan-rekan, karena mereka udah sepakat satu sama lain rekan-rekan dan sudah ada kata sepakat di antara mereka rekan-rekan, maka mereka lah melakukan jual beli, dan teman saya ini membayar mobil itu rekan-rekan, dan dia mengecek semua dan surat-surat lengkap semua rekan-rekan. Dan ini menariknya rekan-rekan, teman saya itu tidak lama kemudian
dia dibuntutin oleh polisi rekan-rekan, dan akhirnya rekan-rekan dia ditahan oleh polisi, langsung disergap oleh polisi rekan-rekan, dan lagi-lagi dia tidak tahu rekan-rekan apa yang sedang dia lakukan dan apa yang sedang menjerat dia. Tak lama kemudian rekan-rekan dia telepon saya rekan-rekan, dan dia bilang sama saya ditahan oleh polisi dan saya nggak tahu sama sekali. Lagi-lagi rekan-rekan dia di sel sekitar 3 hari rekan-rekan. Saya datang di situ rekan-rekan dan saya menanyakan kepada penyidik Polri rekan-rekan, saya bertanya kepada dia rekan-rekan apa yang sebenarnya terjadi. Karena sebenarnya juga saya tidak tahu rekan-rekan, dan walaupun waktu itu rekan-rekan dia bebas rekan-rekan, dan sebelumnya rekan-rekan sebelum dia bebas itu rekan-rekan, rupanya mobil yang dia beli itu dan dia pakai itu rekan-rekan pernah nabrak orang. Sekali lagi rekan-rekan, rupanya mobil yang dia gunakan itu rekan-rekan pernah nabrak orang, dan akhirnya mobil itu dicatatlah nomor platnya rekan-rekan. Sehingga di saat dia diketahui bahwa nomor platnya itu bahwa pernah menabrak orang dan pernah nabrak lari tentunya rekan-rekan. Dan yang lucunya rekan-rekan, tidak ada jual beli atau surat perjanjian di saat mereka rekan-rekan melakukan pembelian atau pertukaran hak milik tentunya rekan-rekan. Dan teman saya ini juga rekan-rekan tidak ada niat buruk tentunya rekan-rekan, dan dia hanya asal ada uang, asal ada mobil, cocok mobilnya, maka dia membeli itu rekan-rekan. Dan akhirnya rekan-rekan ditahan 3 hari rekan-rekan, dan benar-benar itu memukul mental dia rekan-rekan. Walaupun pada hakikatnya nanti rekan-rekan dia akan bebas, dan itu rekan-rekan di saat kita berhadapan polisi saja rekan-rekan itu akan membuat kita merasa terganggu, dan itu sebenarnya tidak ada harapan kita berbuat yang jahat rekan-rekan. Maka dari situ rekan-rekan, di saat saya menanyakan kepada teman saya ini, mana surat perjanjian di saat Anda melakukan pembelian terhadap orang itu, dan ternyata rekan-rekan tidak ada rekan-rekan. Beruntung saja rekan-rekan dia menemukan di FB bahwa ada chatan mereka rekan-rekan waktu itu, dan alhamdulillah rekan-rekan teman saya ini dibebasin karena dia bisa menunjukkan bahwa saya baru membeli dan memiliki mobil ini sekitar 1 minggu lebih sebelumnya rekan-rekan. Jadi kejadian sebelumnya rekan-rekan itu bukan saya, tapi lagi-lagi rekan-rekan, walaupun itu kita bebas, tapi kesannya rekan-rekan untuk menghindari kita untuk bisa berdebat dan bisa memudahkan kita mengalami atau menghadapi polisi tentunya rekan-rekan, alangkah lebih baiknya jika contohnya rekan-rekan ada ditahan polisi, kamu langsung menunjukkan surat bahwa saya sudah melakukan pembelian dan tanggal sekian dan saksinya ini. Maka dari situ itu menghindari Anda rekan-rekan. Coba bayangin rekan-rekan. Jadi di saat Anda membeli mobil atau membeli motor rekan-rekan, second tentunya, walaupun Anda sudah cek semua peralatan-peralatan atau surat-suratnya, kelengkapan surat-suratnya rekan-rekan, tapi jangan abaikan surat perjanjian. Kenapa saya mengatakan itu rekan-rekan? Kalau suatu waktu nanti rekan-rekan akan terjadi sesuatu hal, ada 2 kemungkinan. Di saat Anda di pihak pembeli tentunya rekan-rekan, di suatu waktu nanti motor Anda atau mobil Anda digunakan untuk berbuat sesuatu tindak pidana rekan-rekan, Anda sudah terhindar dan Anda bisa membuktikan bahwa surat perjanjian terhadap jual beli itu sudah terjadi. Walaupun sudah dibayar rekan-rekan, itu sangat penting. Betapa pentingnya, coba bayangin rekan-rekan, jangan Anda baru berpikir bahwa itu penting padahal Anda sudah ditahan polisi tentunya rekan-rekan. Ingat rekan-rekan, ditahan 1 jam aja di kantor polisi itu, saya tahu hati Anda pasti berdebar-debar rekan-rekan. Maka dari situ saya untuk menghindari rekan-rekan dari hal-hal yang seperti yang saya ceritakan tadi, alangkah lebih baiknya Anda persiapkan sebelumnya rekan-rekan. Sekali lagi, dalam melakukan jual beli itu jangan rekan-rekan terburu-buru. Alangkah lebih baiknya Anda berpikir lebih detail dan lebih teliti rekan-rekan. Jangan tertipu dengan keadaan-keadaan seperti itu rekan-rekan. Jangan contohnya kejadian nanti setelah bukan milik Anda, itu Anda dikait-kaitkan rekan-rekan. Atau contohnya rekan-rekan, Anda kejadian sebelum menjadi milik Anda itu dikait-kaitkan juga dengan nama Anda, bahkan sampai diseret kantor polisi. Itu tidak enak tentunya rekan-rekan. Tapi yang paling utama juga rekan-rekan, hitam di atas putih harus terjadi rekan-rekan. Itulah rekan-rekan yang saya akan bahas di sini rekan-rekan, sehingga bermanfaat dan bisa menghindari Anda dari kejadian-kejadian yang bisa sebenarnya rekan-rekan bisa hindari sebelumnya jika Anda sudah waspada atau sudah mempersiapkan diri. Tetapi apabila terjadi kelalaian rekan-rekan, itu akan bisa membuat Anda repot di kemudian hari rekan-rekan. Ini hal-hal yang sepele ya rekan-rekan. Karena kenapa? Di saat kita jual beli adalah ada satu motivasi kita rekan-rekan, yaitu saya memiliki barang, dan di saat kita menjual itu istilahnya
saya mendapatkan uang. Itulah istilah dalam yang kita harapkan dalam terjadi jual beli. Apalagi dengan kendaraan rekan-rekan, kita sering mencueki surat-surat perjanjian tentunya rekan-rekan. Tapi inilah kejadian rekan-rekan, jangan Anda baru berpikir nantinya rekan-rekan, di saat Anda sudah diam atau sudah tenang tentunya rekan-rekan, tahu-taunya Anda ditimpa oleh masalah. Walaupun di sewaktu-waktu rekan-rekan Anda bisa bebas, tapi kesannya rekan-rekan Anda akan terseret di suatu masalah orang. Itu tidak enak sekali rekan-rekan. Sekian dan terima kasih rekan-rekan, sehingga apa yang kami bagikan ini rekan-rekan bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, dan bisa membantu dan bisa menambahkan wawasan rekan-rekan dan menghindari rekan-rekan dalam kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa kita hindari di kemudian hari. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.